Halo semuanya, saya Tanjani Sabrina Pertiwi dengan NIM 2206087 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Revit dan BIM dan 1 jam menguasai Revit. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu BIM. BIM ini adalah Building Informasi Modeling adalah suatu sistem atau teknologi yang mencakup beberapa informasi penting dalam proses desain konstruksi. Maintenance yang terintegrasi pada permodelan 3D, BIM ini juga sudah mulai digunakan pada proyek-proyek strategis yang ada di Indonesia. Untuk menunjang kemajuan teknologi di bidang konstruksi, penerapan BIM ini sangat penting dikembangkan di Indonesia karena dapat mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan di proyek. Salah satu keunggulan dari BIM ini adalah integrasi informasi dari berbagai disiplin ilmu dalam permodelan 3D. Orang ini umum lebih mudah membaca proyek 3 dimensi dibanding dengan 2 dimensi. Dengan gambar dimensi ini, owner juga proyek akan lebih mudah memahami teknik yang diajukan oleh kontraktor di bidang konstruksi. Lalu, BIM ini ada terikatan dengan Revit, Autodesk, yaitu Revit Nah, sebelumnya itu apa sih Revit itu? Revit ini adalah perangkat lunak desain bangunan yang berbasis Building Informasi Modeling atau BIM. Revit juga membantu arsitek atau kontraktor dan pekerja konstruksi lainnya dalam merancang, membangun, dan mengelola proyek bangunan. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana menguasai Revit ini sendiri. Jadi perancangan dan permodelan 3D Revit ini memungkinkan pengguna untuk merancang bangunan secara 3 dimensi yang lebih realistis dibanding dengan desain 2D tradisional. Lalu koordinasi proyek ini dengan konsep BIM, Revit mendukung kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu seperti arsitek, teknik struktur, dan MEV, yaitu mekanik, elektrik, dan plumbing. Semua elemen proyek terkumpul dalam satu model yang memudahkan komunikasi dan koordinasi. Dokumentasi otomatis setiap perubahan pada model 3D secara otomatis memperbarui gambar teknik, spesifikasi, dan detail lainnya yang minimalkan kesalahan manusia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih awalnya settingan awal di Revit. Setelah ini saya akan membuka dulu aplikasi Revitnya. Nah, teman-teman, di sini tuh ada tampilan awal dari si Autodesk Revit ini. Jadi tampilan awalnya tuh seperti ini. Jadi kita pas masuk ke aplikasi Revit ini, tampilan awalnya seperti ini. Oh ya teman-teman, saya ini di sini menggunakan Revit 2021 yang dimana setiap versinya tuh mungkin berbeda-beda tampilan elemennya doang ya. Selebihnya sama kayaknya. Jadi di sini untuk memulai menggunakan Revit, di sini ada models dan ada families. Jadi apa sih perbedaan model dan families ini? Nah, jadi kalau bedanya model ini tuh kayak gambar struktur, gambar arsitektur, MEP yang mengintegrasi kita buat di suatu proyek gitu. Kalau si families ini tuh elemen-elemen yang nantinya bakal kita bisa dipakai lagi sama kita gitu, kayak pintu, kayak kolom, balok, struktur yang nantinya kita tuh memungkinkan untuk memakai si elemen tersebut. Lalu di sini ada recent file. Jadi di sini tuh ada beberapa file yang nantinya kita pernah buka, nah nanti ada di sini. Lalu di sini kita akan
coba gitu menggunakan si model ini. Bisa kita open email. Nah, lalu di sini ada template file yang dimana sudah saya setting. Nah, di sini tuh ada template konstruksi, arsitektur, struktural, elektrik, plumbing, dan mechanical. Nah, lalu di sini tuh si template-nya tuh bisa di setting gitu oleh kita. Nah, kita coba dulu ya. Kita menggunakan template yang struktural. Nah, seperti ini ya tampilannya, teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan kita akan mengubah si template yang tadi di awal itu, kita perlu ke file, kita klik file, lalu option, lalu file location. Nah, di sini kita ini bisa menambahkan gitu si template-template yang nantinya kita perlukan. Bisa menambahkan, bisa pun kita mengurangi gitu. Nah, seperti ini kalau misalkan menambahkan, bisa mengurangi. Seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita akan mengenalkan gitu toolbar yang ada di Revit ini. Di sini ada dinding kalau mau menambahkan dinding, mau menambahkan pintu, jendela, komponen-komponen lainnya, kolom, yang semuanya di sini, elemen-elemen yang lainnya. Lalu di sini ada properties, lalu di sini ada project browsernya. Ini properties, ini project browsernya. Lalu di sini ada view, kita bisa mengatur gitu gimana sih nanti tampilannya yang akan kita tampilkan. Nah, tadi kan kita masuk ke template struktur. Gimana sih caranya kita masuk ke template arsitek, plumbing yang kayak gitu. Nah, gampang sebenarnya. Kita klik file, terus new. Lalu di sini kita masukin aja mau masuk ke arsitek. Ini ada arsiteknya. Terus kita mau masuk ke plumbing. Seperti itu, teman-teman. Nah, bisa dilihat gitu ya. Yang tadi ini struktur, di propertiesnya tuh struktur plan gitu. Terus yang di arsiteknya floor plan. Jadi banyak beberapa perbedaan gitu yang harus dipelajari oleh kita. Begitu pula sama plumbing, electrical yang kayak gitu-gitu pasti berbeda gitu ya si propertiesnya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Terus si project browser ini juga bisa dipindah-pindahkan gitu ya, sesuai dengan kenyamanan kalian. Nah, terus di sini tuh kita perbedaan sih antara struktur dan si arsitektur ini. Yang struktur ini ketika kita mau menggambar ini gitu, si di propertiesnya tuh cuma satu doang. Nah, sedangkan di struktur, di arsitektur, kalau kita klik dinding, nah itu tuh bisa disesuaikan gitu. Di ininya juga tuh ada beberapa jenis-jenis yang bisa digunakan. Kayak gitu, teman-teman. Terus kalau untuk struktur di Revit ini tuh bisa kita menggambar tulangannya mau seperti apa, menggunakan besi apa, kita bisa menggambar di sini gitu. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk khususnya untuk saya dan untuk teman-teman yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.